Hujan api turun ke atas klan Bai, menerangi segala sesuatu dengan cahaya merah terang. Klan itu langsung dilanda keributan besar, dan kekuatan segera disalurkan ke formasi mantra untuk bertahan dari api yang mendekat. Tak terhitung anggota klan berhamburan keluar dari kediaman mereka untuk menatap langit, di mana seruan-seruan terkejut mulai memenuhi malam. Apa? Apa itu? Jangan bilang kita diserang? Ah, itu hujan api. Panas dari api itu hampir setingkat dengan api 12 warna, menyebabkan suara gemuruh menggema saat formasi mantra pertahanan klan bergetar dan terdistorsi. Satu persatu, anggota klan yang kuat terbang ke udara. Apa yang terjadi? Baiki berada di tengah kerumunan, tampak terkejut, begitu juga dengan Madam Chai yang keluar dari rumah mewahnya untuk melihat apa yang terjadi. Api 12 warna, itu, api 12 warna, bagaimana mungkin? Ini hujan api berwarna-warni? Banyak pilihan dari garis darah tambahan, memandang dengan terkejut dan kagum. Dari kejauhan, terlihat seolah-olah seluruh klan Bai sedang diselimuti api. Sementara itu, Bai Xiaochun sekarang berada di luar kota, menatap kembali dengan kaget pada pemandangan yang terjadi. Jangan salahkan aku tidak sengaja melakukannya. Dengan kulit kepala meremang ketakutan, dia menggertakkan gigi dan memanfaatkan kekacauan di klan itu untuk menggunakan heks kekalnya kembali ke distrik utara. Saat dia kembali ke gubuknya, formasi mantra klan akhirnya tidak bisa bertahan lebih lama lagi, dan mulai goyah di bawah serangan hujan api. Ketika tampaknya formasi itu akan runtuh, beberapa teriakan marah terdengar dari distrik timur saat 8 sosok bayangan melesat ke udara. Mengejutkan, semua sosok itu memancarkan fluktuasi dari tahap jiwa baru lahir. Mereka adalah para tetua klan jiwa baru lahir, yang dengan cepat membagi diri dan mengisi area-area penting dalam formasi mantra. Dengan memperkuat formasi itu dengan semua kekuatan mereka secara bertahap menstabilkannya. Pemandangan itu sangat mengejutkan Bai Xiaochun, yang duduk dengan gelisah di distrik utara, menatap api di luar perisai, dan mengerutkan dahi hampir menangis. Aku yakin tidak ada yang tahu aku yang menyebabkan ini. Bagaimana dia bisa membayangkan bahwa mencoba menciptakan api akan membawa pada hasil yang begitu mengerikan? Saat dia diliputi kecemasan, seorang pria paruh baya muncul di distrik timur. Dia mengenakan pakaian mewah dan tampak menakutkan meskipun tidak sedang marah. Ada sesuatu yang sangat mengesankan tentang dirinya, dan tampaknya dia berada di tahap menengah jiwa baru lahir. Begitu orang-orang melihatnya, mereka menunjukkan rasa hormat, membungkukkan tubuh sambil menyatukan tangan mereka. Salam, Kepala Klan. Pria itu tak lain adalah ayah Bai Hao, kepala klan Bai saat ini. Menatap langit di luar perisai formasi mantra, ekspresinya berubah dingin dan suram. Tampaknya dia akan berbicara ketika tiba-tiba sebuah dengusan dingin menggema dari ruang bawah tanah di kedalaman kota. Suaranya terdengar kuno dan sekuat guntur, menyebabkan awan di atas berputar. Suara itu bahkan tampak menyatu dengan langit dan bumi, seolah-olah orang ini menjadi satu dengan segalanya. Langit diwujudkan dalam dirinya, dan sebaliknya. Bubar. Kata tunggal itu menyebabkan awan merah di atas hancur menjadi pecahan-pecahan kecil yang tak terhitung jumlahnya. Kemudian, seolah-olah sebuah tangan tak terlihat yang sangat besar menyapu mereka pergi, membersihkan langit. Di distrik utara, Bai Xiaochun dapat merasakan kekuatan ilahi yang luar biasa dalam kata itu. Sesuatu yang sangat menakutkan sehingga menggantikan kehendak langit. Seorang dewa, pikirnya, gemetar. Pada saat yang sama, dia sekali lagi memastikan bahwa auranya sendiri benar-benar tersembunyi. Karena tidak memiliki landasan, hujan api secara bertahap mulai menipis. Berkat kekuatan formasi mantra dan fakta bahwa awan telah dihancurkan, api itu menghilang, dan klan Bai terhindar dari bencana. Dari dalam ruang bawah tanah yang dalam, suara patriark klan Bai yang suram dan mendominasi berbicara. Seseorang telah mengubah api 12 warna menjadi serangan licik terhadap klan Bai kita. Selidiki segera dan temukan siapa yang melakukannya. Hampir semua orang di klan merespons dengan bersujud hormat dan menyatakan persetujuan mereka, termasuk Baiki, Madam Chai, dan yang lainnya. Adapun kepala klan, meskipun dia tidak bersujud, dia menyatukan tangan dan membungkuk dalam-dalam, dengan ekspresi penuh hormat. Setelah menyelesaikan tundukannya, dia mengibaskan lengan bajunya dan berbicara dengan nada yang tidak bisa dibantah. Aula koreksi, aula keadilan, dan semua anggota klan, dengarkan perintahku. Lakukan segala yang mungkin untuk mengetahui apa yang terjadi malam ini. Aku hampir tidak percaya bahwa aku benar-benar sehebat ini.
Bai Xiaochun sangat bersemangat dan matanya bersinar lebih terang dari sebelumnya. Ia bahkan merasa sedikit pusing karena luapan emosi. Aku, Bai Xiaochun, benar-benar menciptakan kemampuan ilahi baru. Itu adalah hal yang biasanya dilakukan oleh pendiri sekte. Aku tidak percaya betapa pantasnya aku untuk dikagumi. Dia mendongakkan kepala dan tertawa terbahak-bahak atas betapa luar biasanya dirinya. Saat ia menikmati kesuksesannya, dia teringat bagaimana Chen Hetian telah meninggalkannya dan menyadari bahwa kehilangan dirinya pasti menjadi pukulan besar bagi sekte Dao Polaritas Langit Berbintang. Suatu hari nanti, aku akan memastikan Chen Hetian menyesali keputusan itu. Bahkan seluruh sekte Dao Polaritas Langit Berbintang akan menyesalinya. Dengan itu, dia duduk bersila sebentar untuk memulihkan energinya, lalu berjalan kembali ke klan Bai dengan penuh percaya diri. Semuanya berjalan sangat lancar dalam perjalanan itu. Bagaimanapun, dia telah meninggalkan klon di distrik utara klan Bai, sehingga tidak ada yang mencurigai bahwa dia telah meninggalkan pondoknya. Beberapa hari kemudian, upaya gabungan Zhou Yixing dan Li Feng akhirnya berhasil mendapatkan semua paku jiwa pembunuh dan jimat teleportasi yang diminta oleh Bai Xiaochun. Setelah mempelajari paku jiwa pembunuh dengan seksama, Bai Xiaochun menemukan bahwa paku-paku itu dibuat dari jiwa dengan teknik yang bahkan tidak pernah dia bayangkan sebelumnya. Lebih jauh lagi, jiwa-jiwa yang digunakan untuk membuatnya memiliki aura pembunuh yang sangat kuat. Setelah menganalisis paku jiwa pembunuh, Bai Xiaochun menyadari bahwa jika dia memasangnya di klan saat ini, terlalu berisiko untuk ditemukan. Oleh karena itu, dia memutuskan untuk menunggu sampai tepat sebelum memasuki tanah leluhur. Itu akan menjadi pilihan terbaik dan teraman. Sambil menunggu, dia memikirkan formula untuk api 13 warna dan juga menghabiskan waktu untuk mengembangkan teknik hidup abadi tidak mati miliknya. Setengah bulan lagi berlalu. Suatu malam ketika dia sedang bermeditasi, bekerja pada jalur Kui terakhir yang diperlukan untuk menyelesaikan tendon tidak matinya, ekspresinya berubah dan dia memandang ke pintu. Dengan indera ilahi, dia dengan jelas melihat 3 sinar cahaya menuju ke arahnya. Tak lama kemudian, 3 pria paruh baya terlihat, masing-masing mengenakan jubah hitam dengan simbol matahari dan bulan yang disulam di atasnya. Hanya anggota aula koreksi yang diizinkan mengenakan seragam seperti itu, dan kedatangan mereka langsung menyebabkan keributan di distrik utara. Mengingat bahwa semua orang di sana memiliki kedudukan yang sangat rendah di klan, mereka semua gemetar ketakutan dan enggan mengeluarkan suara sedikit pun. Ketiga pria itu menunjukkan ekspresi arogan di wajah mereka saat mereka melihat sekeliling dengan jijik pada distrik utara. Bagi mereka, tempat ini adalah luka busuk di dalam klan Bai, tempat yang kotor dan menjijikkan yang enggan mereka masuki. Tak lama kemudian, mereka berada tepat di luar pondok Bai Xiaochun. Kemudian, salah satu dari mereka berbicara dengan suara dingin dan tidak sabar. "Bai Hao, keluar sekarang juga." Di dalam pondok, hati Bai Xiaochun mulai berdebar. Jangan bilang mereka tahu itu aku. Tidak mungkin. Tubuhnya menjadi buram saat, alih-alih keluar secara langsung, dia mengirim salah satu klonnya keluar untuk menemui mereka. Dia tetap menyembunyikan aura dirinya yang sebenarnya. Tidak ada orang di luar yang akan menyadari bahwa dia masih ada di dalam pondok. Saat klon itu keluar dari pondok, ketiga pria dari aula koreksi itu menatapnya dengan dingin. Lalu orang yang memimpin berkata, "Ayo pergi, kepala klan ingin bertemu denganmu." Dengan itu, mereka berbalik untuk pergi. Jelas tidak ingin tinggal di tempat ini lebih lama dari yang diperlukan. Mata Bai Xiaochun berkilauan. Dia mengikuti mereka dalam wujud klonnya. "Kepala klan ingin bertemu denganku. Dia adalah ayah Bai Hao." Baiklah, ini akan menjadi kesempatan yang bagus untuk melihat bagaimana sebenarnya perasaan ayah Bai Hao terhadapnya. Mengingat bahwa dia pergi dalam wujud klon, bukan wujud aslinya, dia merasa jauh lebih aman. Ketiga pria dari aula koreksi itu tidak mengatakan apapun kepadanya di sepanjang jalan. Arogansi dan penghinaan mereka terhadapnya jelas terasa sangat mendalam. Dalam hatinya, Bai Xiaochun tersenyum dingin pada mereka. Bangga bahwa pria-pria ini seperti burung pipit yang tidak menyadari bahwa seekor naga berada di tengah-tengah mereka. Tunggu saja sampai kalian melihat level basis kultivasiku yang sebenarnya. Maka kalian bertiga akan ketakutan sampai mati. Bai Xiaochun tenggelam dalam pikirannya saat dia mengikuti mereka ke distrik barat yang sangat berbeda dari distrik timur. Tempat itu jauh lebih tenang, tempat yang jarang dikunjungi orang, dan sebagian besar dihuni oleh anggota klan wanita.